Iya, ya. Biar sehat lah. Ya karena udah jadi lifestyle ya. Jadi ya jaga kesehatan aja harus dong. Ini Gitu. rutin nggak sih Mas Dimas olahraga? Kalau larinya rutin, olahraga sih rutin. Apa ya? Ya kembali lagi karena udah jadi kebiasaan di kondisi apapun biasanya nyempetin gitu ya. Gitu. Hari ini Kak Dini nggak ikut? Kak Dini ya biasanya dia ikut tapi ya pas tadi pagi agak kurang sehat ya udah istirahat. Kalau juga kurang tidur kan paling nanti abis ini agak siangan mungkin olahraga nemenin ke gym aja gitu. Oh, nge-gym juga berarti. Iya temenin dia ya biar semangat. Kalau nggak ditemenin nggak semangat gitu. Tapi memang Jadi sudah selalu, beda. tapi memang selalu berpartner gitu nggak sih kalau misalkan olahraga? Iyalah berpartner kan bukan hanya dalam keluarga pasti eh, hal-hal yang positif ya kayak biar kalau sehat bareng-bareng kan enak ya kan. Terus energi positifnya juga pasti lebih keluar. Terus juga enak juga kalau sehat kan banyak aktivitas yang bisa dilakukan bersama gitu ya. Aktivitas-aktivitas kebaikan gitu ya segala macam. Itu sih. Berarti kalau Kak Dini olahraganya beda juga atau sama? Biasanya ikut running drill juga. Terus nge-gym, tapi ya itu dia harus dibersamai. Sama lah kita saling mensupport. Kalau aku maraton kan dia juga yang mensupport support sistemnya. Sekarang dia pengen apa ya nge-gym ya aku juga temenin. Makanya abis ini dampingin beliau nih. Dia Ada target gak sih Mas Dimas? targetnya kalau olahraga sebaiknya memang harus ada goalsnya, bukan ada goals ya ada target dalam bentuk mungkin ikut event kah. Kalau olahraganya lari kayak aku setahun sekali biasanya ikut maraton yang full maraton 42 kilo. Biasanya sisa-sisanya sih maintain saja sih, ambil half maraton, maintain ke apa segala macam buat kalau ada event kan jadi terjaga ya semangatnya ya. Tapi kalau cuma latihan aja kayaknya pasti akan eh, males lah gitu. Ini kan udah sering banget ikut Maraton. maraton dan Iya. lain. Ini ada target kayak, nah harus naik terus gak sih? Ya alhamdulillah kemarin kan maraton udah 4 ya. Apa six world major itu ya, ada 6 kan. Udah 4 selesai. Tinggal 2 lagi. Mungkin ya insya Allah kalau panjang umur sehat tahun depan mungkin yang kelima tinggal yang terakhir. Yang 2 ini kan tinggal New York sama Chicago ya. Bukan New York sama Boston. Kemarin kan terakhir kan London. Gitu. Kalau Kak Dini sendiri ada goalsnya nggak sih atau masih target? Kak Dini sih goalsnya suka-suka dia aja sih. Yang penting kalau suaminya maraton keluar sekalian dia bisa ikut jalan-jalan. Saling ya itu dia. Paling ya lari pastilah. Pengen goalsnya nanti bisa ikut half maraton ya 21 kilo mudah-mudahan. Makanya lagi di bersamai terus latihannya. Ini tips rumah tangga juga nggak sih biar harmonis? Iya, rumah tangga itu kan apa ya banyak hal lah yang bisa semakin membentuk keharmonisan gitu ya. Dari satu sisi salah satunya dengan olahraga ya, terus traveling bareng istri, banyak hal lah. Jadi hal-hal semua itu ya bisa menjadi mempererat apa ibaratnya kekompakan dalam rumah tangga. Bukan hanya terus juga belajar bareng pastinya, ikut kajian-kajian ilmu gitu untuk menjadi pondasi yang supaya lebih kuat. Kan toh di agama juga ya seperti itu diharuskan, bukan hanya ibaratnya belajar terus agama aja tapi aktivitas-aktivitas menghabiskan waktu bersama istri gitu kan, jalan-jalan ya itu kan juga memang diatur semua di situ secara satu ikhtiarnya lah. Sekarang kan banyak banget nih memang yang bikin couple Mas Dimas sama Kak Dini. Mungkin kunci rahasianya apa sih? Kalau dari Mas Dimas boleh nggak? eh Sepele, gampang diucapkan tapi susah untuk dipraktekkan. Jaga komunikasi yang baik sama pasangan itu aja. Biasa eh, ya kalau aku tipenya apa adanya sih rumah tangga ya, bisa dibilang semua diomongin jujur aja gitu. Karena di saat jujur itu berarti kan tidak ada yang disembunyikan, berarti karena kita sudah trust ya. Kalau bukan trust sama pasangan, masa trust sama orang lain kan. Sebaik-baiknya yang harus kita percaya itu kan pasangan kita, istri atau suami ya. Jadi jadikan suami atau istri sebagai bukan hanya sebagai suami atau istri tapi dia jadi sahabat ya kan. Jadi ya kadang suami harus bisa mengayomi layaknya
anak perempuan dilindungi sama ayahnya. Ya suami harus bisa melindungi istri, harus melindungi, mendengar istri. Kadang menjadi pendengar itu lebih susah. Kadang kita lebih banyak menasihati orang. Justru nasihat yang paling berharga itu di saat kita bisa jadi pendengar yang baik. Ini juga menjadi pelajaran buat kita semua juga. Kemarin juga tadi Mas sama Kak Dini juga membantu mungkin mendatangkan Ustadz Hidayat bertemu dengan Bukan mendatangkan, tapi kami semua yang butuh nasihat guru, kami yang mendatangkan, bukan beliau datang gitu kan. Kami yang mendatang, kami yang memang minta waktu beliau. Karena ya sebaik-baiknya kalau kita lagi ada masalah ya pasti meminta nasihat sama ahlinya. Jangan sampai pada akhirnya meminta nasihat atau cerita kepada bukan ahlinya. Jadinya tambah runyam masalah. Ya sebaik-baiknya orang yang minta nasihat adalah ya selain orang tua, guru. mungkin membantu memediasi atau menenangkan nggak sih itu? Ya kalau kami sih pada intinya lo jadi ngomongin ini. Pada dasarnya di saat siapapun lah butuh disupport gitu ya dalam kebaikan. Ya itu kan peluang kebaikan ya. Ya semasih kita mampu ya kita insya Allah kita bantu. Membantu itu kan banyak hal ya. Bantu itu ya banyak hal lah. Masa bantu untuk mempertemukan aja nggak bisa gitu kan, nggak mau. Kadang bantu banyak macam orang, ada yang bantu dengan hartanya, bantu kebaikan dengan tenaganya, dengan pemikirannya. Ya kalau menurut aku ya itulah manusia itu sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk orang lain itu aja. Tadi ini selalu membantu membersamai Intan juga nggak sih? Enggak lah, biasa aja sih. Biasa aja. Layaknya sebagai kakak, sebagai teman, sebagai sahabat. Diperlakukan siapapun sih, dengan siapapun. Enggak dikhususkan untuk orang perorangan ya. Siapapun dia memang ibaratnya dimintai tolong, beliau dimintain tolong, insya Allah semampu beliau akan membantu. Tipenya kayak gitu sih. Berarti waktu memakai Ustadz Hidayat mungkin juga ini kajian bareng pemikiran gitu deh gitu ya? Enggak sih, itu cuma ini aja lah. Minta bertemu sama, ya minta nasihat sekali lagi, minta nasihat sama guru, bisa dipertemukan, ya kan. Ya pada dasarnya guru itu kan memberi nasihat sesuai dengan apa yang memang diatur oleh agama. Guru itu bukan porsi untuk menentukan putusan gitu apapun itu. Balik lagi pada si pelaku. Tapi kalau guru itu sebetulnya kan tugasnya memang memberikan nasihat sesuai dengan apa ilmu yang guru-guru tahu dan pelajari. Dan tugasnya itu kan. Ada yang bisa dipetik ya sih? Ya pastinya ya rumah tangga itu kan ibadah ya. Kalau namanya ibadah nggak lepas dari semua itu adalah belajar. Karena rumah tangga itu semuanya kan pasti kalau kita menikah biasanya pengen jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya. Bahagia dunia akhirat ya. Nggak mungkin itu semua bisa terjadi tanpa kita belajar. Tanpa kita mengenal pondasinya lebih jauh. Memperkuat pondasinya. Layaknya sebuah bangunan, pondasi tidak kuat, bangunan itu bisa tinggi tapi tidak akan lama, pasti dia akan rubuh. Ya pondasi itu adalah agama. Ya jadi lakukan itu aja. Ya belajar. Kami bukan orang baik yang sudah tahu segala hal, tidak. Itu karena kami ngomong bukan kami merasa kami paling baik, tidak. Tapi karena kami lagi juga melakukan yang sama. Kami lagi belajar supaya kami juga punya pondasi yang semakin kokoh. Hidup itu adalah kan ujian, benar gak? Ujian itu tergantung kita menyikapi seperti apa. Ya mudah-mudahan karena ada dasar pondasi yang kuat kita bisa melewati itu dengan baik. Gitu sih kira-kira. Terima kasih ya. Mbak Rubik, tahu kan Rubik? Oh yang Iya. Rubik di Jepang dan dia menang. Cuman 20 detik satu tangan. Gensi pinter-pinter. Ini Gensi bukan? Ya Gensi masih muda. Hah? Iya. Aku sih nggak heran ya. Karena selama ini kami selalu membersamai Gensi juga 18 sampai 22 tahun kan Gensi ya. Ya, Gensi sekarang pinter-pinter, anak sekarang pinter-pinter.
Jadi nggak heran menyikapi seperti itu. Tinggal yang harus diperkuat apa? Mental dan karakternya aja sih. Main main kasih Mas Dimas. Pernah kecil ya, tapi nggak bisa-bisa. Dia cuma 20 second ya. 20 second. Luar biasa ya. Kita harus apresiasikan ya, luar biasa. Harus di potensi-potensi orang Indonesia tuh banyak ya. Jumlah penduduknya banyak dan orang-orang yang hebat-hebat banyak. Tinggal mereka dikasih kesempatan aja. Ya. Kadang kita suka nggak percaya untuk memberikan mereka kesempatan. Ya. Audio Jungle.